Perkenalkan, nama saya Alvina Zulkarnain, absen 3 dari kelas 11 MIPA 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang transport pada tumbuhan. Nah, apa itu transport? Nah, transport itu sendiri yaitu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, terdapat dua jenis proses transportasi. Yang pertama yaitu ekstravaskuler, yang kedua yaitu intravaskuler. Nah, yang pertama yaitu ekstravaskuler. Nah, apa itu ekstravaskuler? Ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut seperti silem dan floem. Nah, pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal, di mana dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis, dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Nah, transportasi ini dibagi menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Nah, yang pertama yaitu simplas. Nah, apa itu simplas? Nah, simplas ini merupakan sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol yang saling bersambungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Nah, plasmodesmata itu sendiri yaitu bagian sitoplasma yang bersambung antara satu sel tumbuhan dengan sel-sel tumbuhan di sebelahnya. Nah, bagian ini terbentuk sewaktu terjadi peristiwa pembelahan sel. Nah, lewat bagian inilah tumbuhan memanfaatkannya untuk transport air dan zat-zat lainnya. Nah, air yang masuk lewat simplas akan terus bergerak hingga mencapai jaringan pembuluh. Nah, urutannya dimulai dari sel bulu akar, lalu ke sel korteks dan endodermis, lalu ke perisikal dan berakhir di silem. Nah, jika sudah sampai di silem berarti tumbuhan siap mengangkut air ke bagian tubuh tumbuhan yang lebih tinggi, yaitu batang dan daun. Nah, yang kedua yaitu apoplas. Nah, apa itu sistem apoplas? Nah, apoplas ini yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel dan ruang antar sel. Nah, namun tidak terjadi di endodermis karena adanya pita Kaspari. Nah, akibatnya air terpaksa masuk ke dalam sel agar dapat mencapai endodermis melalui membran plasma, sehingga air akan mengikuti aliran simplas hingga mencapai jaringan pengangkut ini. Nah, yang kedua yaitu intravaskuler. Nah, apa itu intravaskuler? Intravaskuler berasal dari kata intra yang berarti dalam. Nah, dan vaskuler yang berarti pembuluh. Maka transportasi intravaskuler adalah pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut, yaitu silem dan floem. Nah, proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal, yang berarti pengangkutan air ke daun melalui pembuluh silem. Nah, sedangkan hasil fotosintesis ini dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh floem. Nah, intravaskuler ini dibagi menjadi tiga teori. Yang pertama yaitu teori vital, yang kedua teori Dickson-Joly, yang ketiga teori tekanan akar. Nah, yang pertama yaitu teori vital. Teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar silem. Nah, yang kedua yaitu teori Dickson-Joly. Nah, teori Dickson-Joly
Joly menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi. Air selalu bergerak dari daerah yang basah ke daerah yang kering. Nah, yang ketiga yaitu teori tekanan akar. Nah, teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Nah, tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran silam. Nah, seperti yang kita ketahui, perbedaannya terlihat sangat jelas. Nah, yang ekstravaskular itu terjadi secara horizontal. Nah, sedangkan yang intravaskular terjadi secara vertikal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.